Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat atas penyertaan Tuhan. Kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapak dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sebentar Tuhan kami merenungkan firman-Mu. Berkati firman ini Tuhan, urapi firman ini. Semua pendengar yang mendengarkan firman ini dan diberkati Tuhan oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dipimpin oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon segala doa ini, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Saudara sekalian, kita hidup hari pas hari itu hanya oleh kemurahan Tuhan, saudara ya. Kita ingat mulai kecil sampai sekarang ini hanya hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hanya di dalam dekapan kasih Tuhan, saudara sekalian. Kita perhatikan beberapa peristiwa kita alami, tapi Tuhan selalu menyertai kita ya. Seperti dikatakan oleh Mazmur Daud, Mazmur 23, Daud berkata bagaimana? Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Pemeliharaan Tuhan ya, dan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Kalau kita ingat-ingat dari kecil sampai sekarang, penyertaan Tuhan selalu sempurna, tidak pernah meninggalkan kita. Perlindungannya Tuhan itu selalu menyertai kita, tidak meninggalkan kita, saudara. Perlindungan yang kuat ya, di dalam apa? Di dalam dekapannya, dalam naungannya, tangannya yang kuasa itu aja sekarang. Sehingga kita merasa terpelihara, tidak takut, tidak khawatir kehidupan ini karena dalam gendongan Tuhan Yesus saja ya. Saudara, Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan itu sangat indah mendekat kita, menggendong kita. Tapi saat kita bagaimana, saudara? Kita harus tinggal tenang ya, tinggal tenang di dalam Tuhan ya. Kita harus tinggal tenang, tidak boleh kita berontak keluar ya. Kalau dalam dekapan Tuhan kita dipelihara Tuhan, maka kita tidak boleh berontak keluar. Kita sangat hanya tinggal tenang di dalam Tuhan ya. Dan kita tetap tinggal tenang, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita ya. Tahun demi tahun Tuhan selalu menyertai kita, dan itu yang luar biasa ya. Dan Tuhan telah kita menyanggupkan, kita disanggupkan yang melewat segala perkara di dalam dunia ini dengan apa? Dengan kasih-Nya sampai hari ini, saudara sekalian ya. Tidak dapat diragukan lagi, saudara, kalau kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Kadang-kadang manusia itu tidak tinggal tenang dalam Tuhan, kadang-kadang manusia itu lari dari Tuhan. Kalau lari dari Tuhan, meninggalkan kesukaan, meninggalkan perlindungan Tuhan, maka tidak bisa tenang hidupnya, saudara. Syaratnya, Mazmur 23, Tuhan gembalaku, saudara, dan saya dipelihara Tuhan, kita harus tinggal tetap tenang di dalam Tuhan ya, saudara. Jangan kita lari-lari kemana-kemana, karena Tuhan yang menyertai kita. Tidak dapat diragukan lagi, saudara. Apalagi saudara menatap tahun-tahun depan, tidak perlu khawatir, saudara, karena Tuhan yang menyertai kita ya. Apalagi saudara, Tuhan yang menyertai kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan waktu kita berdosa, Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Tuhan dengan satu anugerah yang tidak asal-asalan, tapi anugerah yang sangat indah, menyelamatkan saudara dan saya, menuntun, memimpin sampai ke jalan yang benar ya. Biar melewati badai, melewati apapun, saudara, biar kita tetap setia bersama Tuhan dan menghadapi segala masalah
mungkin bersama menerpa yang menyakitkan, tapi tetap bersandar dan percaya pada kasih Tuhan tanpa syarat, saudara. Saudara, jadi kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memilih kita, biar kita tidak melepaskan diri dari genggaman tangannya, saudara. Saya percaya kalau kita tetap setia, tenang, dan pasti Tuhan memberkati dan membelanya, saudara. Dikatakan, Ia membayangkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Saudara, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tidak perlu kesusahan apapun. Saudara, kalau ada yang jahat-jahat mengganggu kita, Tuhan mengatakan apa? Menuntun ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan, ya. Sekalipun dalam membakar keramat tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku, saudara. Tuhan punya gada yang tongkat yang menghibur kita, membuat kita tenang, ya. Ada iblis jahat mengganggu kita, gada dan tongkat Tuhan yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Hati kita tidak usah bingung, kita biarpun dengan kegelapan kesusahan, Tuhan gada tangan menyertai kita. Jadi kita tenang, tidak usah kita bersusah-susah lari kemana-mana, tinggal di dalam Tuhan, saudara, ya. Karena Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau kita kuat dari Tuhan, jalannya keliru, saudara. Jangan begitu, ya. Kami percaya Tuhan menyertai saudara dan saya, ya. Tuhan mengajak kita untuk tetap berdamai dengan sesama dan lingkungannya, apa yang kita kerjakan, ya. Jangan kita bermusuhan dengan yang lain, tapi kita berdamai dengan Tuhan dan sesama, dengan diri sendiri. Karena Tuhan itu memberikan raja damai saudara dan saya, ya. Saudara, Tuhan mengajak kita agar kita tetap setia, ya. Tuhan luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan seperti ibu kita waktu kecil disusui, waktu sudah besar diberi makan padat, diajari, dipelihara sampai kita dewasa. Itu gambaran Tuhan menyertai kita, saudara. Waktu kita masih baru percaya, mungkin minum air susu, ya, tapi setelah besar dikasih makanan padat, diberikan ajaran yang lebih keras, lebih kuat, supaya iman kita tetap kuat, ya, saudara. Tuhan tahu pertumbuhan rohani kita, maka biar kita tetap setia kepada Tuhan, ya, saudara, ya. Jangan kita meninggalkan Tuhan, ya. Tetap Tuhan mengasuh kita, menyertai kita, ya. Seperti anak yang diasuh ibunya sampai dewasa dan berdiri sendiri karena setelah dihargai oleh ibunya. Tuhan menghargai saudara dan saya jadi dewasa rohani, saudara. Jadi jangan susah-susah, jangan bingung, saudara, tapi percaya bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Maka biar kita tetap setia kepadanya, saudara, ya. Setia kepada Tuhan, setia pada firman-Nya, setia pada kehendaknya, saudara, ya. Bapak-Ibu sekalian, Mazmur 131 ayat 2 mengatakan bagaimana? Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku, saudara. Seperti anak yang disapih oleh ibunya, tetap bersama ibunya dipelihara Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mengajak kita tetap setia, ya, menenangkan jiwa kita, ya, saudara. Biar kita tetap dekat dengan Tuhan, ya. Seperti anak-anak yang dekat dengan ibunya dipelihara, saudara. Maka kita tetap setia, ya, jangan membentak, merengek-rengek untuk keluar, tapi tetap setia kepada Tuhan, seperti kita setia kepada ibu kita, saudara, ya. Tuhan tahu melihara kita,
masa demi masa dan hidup kita, Tuhan pelihara saudara dan saya. Tidak pernah ditinggalkannya, benar-benar sempurna sampai akhir hidup kita nanti. Semuanya aman dalam kasih setia Tuhan, saudara sekalian ya. Biar kita tetap hidup dalam dekapan Tuhan, dalam jejak langkahnya Tuhan. Biarpun ada rintangan yang menerpa kita, kita percaya Tuhan mampu meneduhkan badai dan gelombang, saudara ya. Ingat waktu murid-murid naik kapal, badai gelombang datang, tapi Tuhan ada di dalam kapal itu. Tuhan meneduhkan badai dan gelombang itu, saudara. Jangan kita khawatir akan apapun, kalau kita tetap bersama Tuhan, segala badai gelombang akan disingkirkan dan saudara akan dikuatkan, saudara ya. Tuhan mengenyangkan kita dengan segala yang terbaik. Ya, apa yang dibuat baik, Tuhan menyenangkan saudara dan saya dengan yang terbaik untuk anak-anaknya, saudara. Jangan khawatir, saya percaya Tuhan berikan terbaik untuk saudara dan saya. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saatnya satu, saudara, biar kita mengasihi Tuhan, percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saja ya. Seperti ditulis di dalam 1 Korintus mengatakan, 1 Korintus pasal ke-2 ayat 9, saudara ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang kita tidak pikirkan, saudara, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya, asal saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya, satu, kita tetap mengasihi Tuhan, tetap di dalam dekapan kasih Tuhan. Tuhan memberkati apa yang tidak pernah kita melihat, apa yang tidak pernah kita lihat mata, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, semua sediakan Tuhan ya. Saudara, kuasa Tuhan tidak ada batasnya, bisa menolong saudara-saudara dan saya. Tidak usah kita minder, tidak usah kita kecil hati, percaya dengan Tuhan. Di dalam dekapan Tuhan pasti dan menjaga saudara indah pada waktunya. Ya, ya kita tetap percaya, hidup kita sampai sekarang dan sampai selamanya tetap di dalam dekapan kasih Tuhan. Pasti saudara dan saya kita diberkati, diberikan sesuatu yang indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai mengasihi kami Tuhan. Dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, kami bisa tenang Tuhan. Menghadapi segala gelombang apapun yang terjadi di dunia, Tuhan memberi kemenangan. Gadamu dan tongkat menolong aku Tuhan. Dan memberi kekalapan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta kami, beserta pada anak-anak-Mu Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan ini, biar anak tetap setia kepada Tuhan. Menghadapi segala masalah di dunia ini, Tuhan beri kemenangan, lepas kemenangan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dan Tuhan Yesus segala doa. Haleluya. Amin.